Ini kita baru mulai untuk pretest. Nah, saya akan mengajak teman-teman semuanya, adik-adik semuanya yang ada di sini, untuk memulai dengan check in. Sembari teman-teman membaca ini, saya ingin kenapa kita mengajak adik-adik semuanya untuk check in, supaya adik-adik semuanya hadir di sini bukan hanya fisiknya, tapi juga pikiran serta kesadarannya. Banyak orang ini semuanya udah wajib sholat semuanya kan? Kalau sholat subuh 2 rakaat itu yang khusyuk berapa lama? 1 jam. Atau kebablasan 1 jam, sujudnya kelamaan, ada ya seperti itu, sampai ketiduran maksudnya. Nah, ini sebenarnya check in ini untuk mengajak adik-adik semuanya supaya kita benar-benar hadir untuk sadar penuh, hadir secara fisik juga secara kesadaran. Oke, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk ceritakan satu hal saja. Jangan bercerita, sebutkan. Kalau bercerita panjang banget ini, berapa? 50 orang ya. Apa yang membuat kamu semuanya hari ini bahagia? Kelihatannya tuh wajah-wajahnya tuh gak ada yang bahagia di sini. Coba dicari, apa yang membuat Anda semuanya hari ini bahagia? Sudah mendapatkan? Belum biasa bahagia ya? Kasihan sekali. Sudah dapat? Saya mulai dari sebelah kiri saya. Nanti silahkan keliling. Enggak, beneran, ini satu-satu semuanya lah. Silahkan. Dipegang. Sekecil apapun itu. Enggak apa-apa seadanya. Silakan, enggak apa-apa. Satu hal saja yang membuat kamu bahagia. Senang deh, kalau nggak bahagia senang deh, nggak sampai bahagia. Kalau nggak senang sing marake dirimu iki mesam-mesem wis. Masa yo belas orang mesem belas. Apa ini pertanyaannya apakah terlalu sulit? Terlalu sulit. Gak apa-apa, silakan sebutkan satu. Oh ya, sebelumnya di sini tidak ada jawaban salah. Untuk pertanyaan ini tidak ada jawaban salah. Tidak ada nilainya. Tenang, nggak ada nilainya. Saya bantu. Apa yang membuatmu bahagia karena membuat teman-temanmu sekarang tertawa semua menertawakan? Gak apa-apa, kenapa? Satu aja. Kita mencoba untuk mengapresiasi sesuatu pengalaman yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Oke, mulai dari saya. Mungkin teman-teman semuanya agak bingung. Saya lupa, saya harus mulai dari saya dulu. Apa yang membuat saya bahagia hari ini? Karena hari ini saya jalan kaki dari stasiun sampai SMK Ma'arif. Karena itu menyenangkan karena saya jarang jalan kaki. Akhirnya dipaksa sama teman saya untuk jalan kaki. Ternyata menyenangkan. Silakan. Iya. Gas. Ayo, lari gitu. Salah ini. Aku masih di. Apa? Ya nggak apa-apa, Alex. Pagi aja. Pagi. Oke, selanjutnya silakan. Dapat uang saku, silakan.
Dapat uang saku juga, silakan. Menjadi petugas upacara, silakan. Apa? Dapat uang saku juga, silakan. Mengikuti workshop hari ini. Mengikuti workshop hari ini, silakan. Tidak mengikuti pelajaran. Tidak. Sholat. Tidak mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran. Kan, kalau yang membuatkan tuntut pelajaran ini. Ikut pelajaran juga, silakan. Kan yang membuat saya hari ini bahagia tadi nyiapin upacara. Nyiapin upacara, mantap. Jadi kalau saya menjadi bahagia karena ditata Mas Adit kemarin. Bertemu doi, nggak ada ya kayak gitu ya. Ini macam apa itu? Katanya tadi nama Bagas Rifki. Yang lain, silakan, silakan. Iki sudah kebak sak menit loh kamu gue. Itu nggak usah saya ulangi, udah pada denger ya. Lanjut silakan. Lihat senyumannya, waduh. Ketemu dia. Ketemu Kegiatan hari ini. mengikuti kegiatan hari ini. Nyanyi. Ketemu salah satu kelas PKM. Silakan. Tahu. Maimunah kayaknya kayak Maimunah. Masih hidup. Masih itu. Udah sarapan. Udah sarap. Silakan, silakan. Iya. Satu hal aja, satu hal aja. Ayo. Tidak sadar. Tidak. Ya kan anak kita. Paket mic, makanya paketnya. Memulai dengan rasa syukur. Berpapasan sama dia. Berpapasan sama dia. Masih. Kok masih hidup? Silakan terakhir. Tidak mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebenarnya tuh saya pengen ngajak teman-teman bertanya sama diri sendiri sih. Kira-kira lebih cepat mana ketika dijawab diberi pertanyaan, apa yang membuat teman-teman bahagia? Itu pertanyaan pertama. Sama pertanyaan kedua, apa yang semalam teman-teman keluhkan? Lebih cepat mana? Oke. Sebelumnya, saya akan mengajak teman-teman untuk games dulu sebelum kita mulai. Gamesnya, teman-teman bawa pulpen? Saya minta teman-teman berdiri. Teman-teman berdiri. Silahkan berdiri. Yang sebelah sini melingkar, sini. Silahkan supaya melingkar semuanya. Saya dari atas. Nempel. Pulpen yang ada di saku dipegang di tangan kanan. Oke? Sudah? Tangan kiri teman-teman seperti ini. Nggak usah di atas, di depan aja gitu. Sudah? Lah, pulpennya taruh di atas tangan kiri teman sebelah kanannya. Nah, gini, nempel aja, jangan dikasihkan, nempel di atasnya.
Sorry. Seperti ini. Seperti ini. Sebelah kanannya. Teman sebelah kanannya. Teman sebelah kanannya. Tangan kanan. Oke. Teman-teman. Kayaknya lebih enak kalau saya dari tengah. Sini. Tangan kanannya. Nah, seperti ini. Pulpen. Bawa pulpen semua? Oke, kalau nggak bawa pakai telunjuknya. Kalau nggak bawa pulpen pakai telunjuknya. Instruksinya adalah ketika ada satu kata yang nanti saya tentukan, tugasnya adalah teman-teman semua menangkap pulpennya teman sebelahnya. Di sisi lain jangan sampai pulpennya terangkat di saat yang sama. Oke? Tugasnya ketika ada kata yang saya tentukan nanti dalam sebuah cerita, ketika saya bercerita dan ada kata yang saya tentukan nanti, tugasnya adalah menangkap pulpen temannya atau telunjuk temannya, sekaligus jangan sampai telunjuk atau pulpennya tertangkap temannya. Oke? Sudah? Kata yang ditentukan adalah wates ya. Oke, ketika teman-teman mendengarkan kata wates, maka pulpen atau telunjuknya jangan sampai tertangkap dan sekaligus tangkap telunjuk atau pulpen temannya. Ketika mendengar kata apa? Oke. Kita mulai. Syaratnya adalah mendengar kata wates dari saya. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Sekolah ini adalah SMK Ma'arif yang berada di tolong perhatikan saya ya. Sekolah ini adalah SMK Ma'arif 1 yang ada di Kulon Progo. Betul kan? Dan salah satu kecamatan yang ada di Kulon Progo adalah salah satunya apa? Selain Wates apa? Tadi saya nyebut Wates tuh teman-teman gak denger ya? Oke, lanjut. Itu simulasi sedikit. Salah satu kecamatan yang ada di Kulon Progo adalah Wates. Sekolah ini ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dan sekolah ini dekat dengan stasiun. Di Kabupaten Kulon Progo juga selain ada stasiun Wates, sudah saya ganti katanya, sekarang adalah jujur. Oke, ketika teman-teman mendengar kata
sampai jari atau pulpennya tertangkap. Oke? Jujur. Salah satu karakter dasar dalam EGI adalah integritas. Dalam buku Speed of Trust, karakter yang menunjukkan orang berintegritas adalah kongruen. Kongruen adalah ketika apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Supaya bisa dilakukan oleh kita, kongruensi itu harus berani kepada diri sendiri untuk untuk mengakui bahwa dirinya bisa dan tidak bisa melakukan sesuatu. Itu seperti sifat Rasul yang selalu mengatakan apa yang sesuai fakta, yaitu sifat sidik, yang berarti selalu mengatakan sesuai kenyataan. Dalam bahasa Indonesia disebut jujur. Berapa lama teman-teman menahan untuk menangkap? Lanjut. Sifat itu tentu butuh dilatih. Lanjut. Butuh dilatih. Tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Mudah karena itu hal yang sederhana. Tidak mudah karena biasanya malu untuk jujur. Sekali lagi. Hal yang paling sulit untuk bertahan dengan sikap tersebut adalah ketika kita malu ketika kita malu untuk mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Dan itu butuh keberanian. Maka salah satu bentuk keberanian diri adalah jujur. Oke, sudah. Kalau saya sudah tua waktu itu mungkin. Tapi anda semua ini yang bakal ikut bertanggung jawab dalam sesuatu yang ada di masyarakat. Bukan hanya di masyarakat, di hidup masing-masing dari kalian. Selain bicara pembinaan revolusi mental, nanti revolusi mental dalam sistem pendidikan, supaya bukan hanya bicara ngomong kemampuan, nilai kognitif, tapi juga bagaimana karakter teman-teman atau kalian semua. Kita ngobrolin orang lain, nanti dulu kitanya sendiri. Bagaimana? Seberapa berani kita untuk jujur, seberapa berani kita untuk melawan diri kita, seberapa berani kita berusaha untuk memperbaiki diri kita terus-menerus dalam proses pendidikan yang sudah diajak oleh para guru yang sudah di SMK Ma'arif ini. Kan pertanyaannya itu. Nah, di pertemuan kita kali ini sebenarnya kita ingin mengajak teman-teman adik-adik semuanya untuk terus menggali diri dan apa yang bisa kita lakukan nanti bermanfaat, seperti kata Pak Rahmat tadi, bermanfaat bukan hanya untuk masing-masing dari adik-adik semua ini,
tapi juga bermanfaat untuk teman sekitarnya. Di kelas, di rumah, khususnya di kelas dulu deh. Lalu nanti ada bicara meningkatkan pemajuan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, meningkatkan literasi, inovasi, kreativitas. Tetapi kuncinya ada di sini nih kalau menurut saya. Kenapa? Dengan teman-teman punya karakter atau mental yang kuat, bicara inovasi pasti akan terjadi. Karena menurut pengalaman kita, orang tidak berani berinovasi karena tidak punya mental kuat. Berani berinovasi itu butuh mental, bukan hanya ini saja, tapi butuh mental. Moderasi beragama itu bicara ngomong mental inklusivitas, mental untuk saling terbuka satu sama lain, mau menerima kesalahan, berani mengakui kesalahan, mau belajar dari orang apapun jabatannya, apapun strata sosialnya. Wah, dia perempuan, oh dia bodoh, oh dia miskin. Kita seringkali melihat seperti itu. Tapi kalau kita bisa merevolusi mental yang ada di dalam diri kita, maka ini semua akan lebih mudah untuk dilakukan oleh kita semua. Saya lupa silent. Kita lewatkan saja. Nah, pertemuan kita kali ini sebenarnya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk supaya etos kerja, gotong royong, dan integritas yang ada dalam ekosistem SMK, sebelumnya mohon maaf, supaya etos kerja yang ada di teman-teman berangkat dari dalam diri adik-adik semua yang ada di sini, itu mau melakukan sesuatu tanpa malas-malasan dan tahu tujuannya untuk apa, lalu mau bekerja sama, dalam bahasa ini gotong royong, dan berintegritas. Kenapa? 3 hal ini nih. Teman-teman punya tetangga yang dia pinter tapi nggak suka kumpul sama yang lain? Punya. Temannya banyak? Punya. Oke. Punya orang yang nggak terlalu pinter, mungkin dia nggak punya jabatan apa-apa, tetapi sama tetangganya baik. Lebih seneng kumpul sama yang mana, teman-teman? Ya. Yang pertama atau yang kedua? Kenapa integritas penting? Ya karena itu nanti akan pinter bisa dilatih, pinter akan lebih mudah kita ajak daripada bicara karakter. Makanya karakter ini yang menjadi dasar. Nah, tujuan khususnya adalah membangun lingkungan sekolah yang mendorong meningkatnya EGI, etos kerja, gotong royong, dan integritas. Lingkungan ini membentuk seperti itu. Dari 50 ini, bisa nggak sih satu sekolah siswanya semua etos kerjanya tinggi, terus apalagi gotong royongnya juga kuat, integritasnya juga kuat, bisa nggak sih? Sedikit cerita nih. Tahu sahabat Nabi ketika dari Mekah ke hijrah ke Madinah itu cuma berapa? Berapa sahabat maksudnya? Yang masuk Islam itu berapa? Menurut beberapa riwayat itu sekitar 13 tahun dakwah ya, itu hanya 70-an. Sebelum Fathu Makkah itu berapa? Kita tahu kan perang Badar pasukannya Nabi berapa? 313. Perang Uhud 1000 itu yang cowok-cowok. Itu tak sekarang ada berapa? Dan bertahan sampai sekarang ajaran-ajarannya. Kenapa? Karena ada 50 siswa SMK Ma'arif yang diajar oleh Nabi. Saat itu sahabat tentunya. Apakah saya Nabi terus ada sahabat-sahabat saya? Bukan seperti itu ya. Tetapi dari 50 orang yang punya integritas, yang punya karakter gotong royong yang kuat, dan punya etos kerja yang tinggi, dia secara tanpa sadar akan bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Tanpa sadar. Mau coba? Teman-teman pernah nggak dilihat Pak Rahmat? Teman-teman lagi melanggar aturan,
atau apapun lah. Terus Pak Rahmat cuma melihat ini. Apa yang teman-teman rasakan? Padahal Pak Rahmat gak ngapa-ngapain, cuma itu yang namanya pengaruh. Teman-teman pernah merasakan nggak ketika teman dekatnya itu bilang, tolong dong jangan kayak gitu. Teman dekat ya, yang benar-benar dekat, atau doi lah. Orang-orang anak-anak yang bucin itu biasanya kalau dikasih tahu sama teman biasa, teman dekat itu nggak percaya. Tapi kalau doinya yang minta gimana? Wah, sampai nyebur sumur pun akan saya lakukan. Itu maksudnya itu salah satu bentuk pengaruh. Itu salah satu bentuk pengaruh. Begitu juga dengan orang-orang yang punya integritas, punya karakter yang kuat, gotong royong yang kuat juga seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan cari tokoh-tokoh siapapun, pasti punya 3 hal. Soekarno, Gus Dur, B.J. Habibie, siapa lagi? Tokoh siapapun. Pak Prabowo. Banyak orang yang memilih Pak Prabowo gara-gara apa? Dia sudah mencalonkan berulang kali. Ini saya bukan bicara menghinanya ya, tetapi kita lihat bagaimana etos kerja yang dilakukan Pak Prabowo sehingga itu berpengaruh pada kenapa orang memilih. Coba kalian yang nyalon jadi presiden. Etosnya belum dikenal, gotong royong kadang main sendiri-sendiri. Gotong royong kalau apa? Kalau sepak bola aja ya. Kalau jadi supporter bola dan lain sebagainya. Oke. Ini tujuannya. Jadi supaya dari 50 ini nanti lingkungannya akan tercipta EGI secara bersama-sama. Bukan hanya 50 yang ada di ruangan ini, tapi juga teman-temannya. Wah, tanggung jawab kalian berat juga ya. Mengembangkan proses belajar dalam kelas yang mendorong meningkatnya EGI, meningkatkan EGI pada tenaga pendidik sekolah. Kemarin sudah hal ini, dan meningkatkan EGI pada siswa. Ini saya lewati dulu. Ini nanti akan diobrolkan ketika mungkin hari besok untuk FGD dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Lah untuk alurnya sekarang itu kita bina suasana dan nanti kita akan masuk revolusi mental. Penguatan nilai EGI untuk tenaga pendidik, untuk peserta didik yang ini, dan penanaman nilai EGI dalam proses pembelajaran itu untuk hari ini. Besok kita masuk ke peta ekosistem sekolah dalam transformasi budaya. Gimana itu Pak? Gimana itu Kak? Nah, itu kita besok belajar. Karena kita bingung karena belum tahu, tapi ketika sudah tahu nggak bingung. Transformasi nilai EGI di sekolah itu bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai itu di sekolah dan bisa berpengaruh ke teman-teman sekitarnya. Lalu rencananya kita mau melakukan apa nih? Kita bahas besok. Untuk sekarang kita kuatkan dulu apa itu EGI, apa itu aswaja, apa itu pemahaman terkait Pancasila, apa itu mabadi khairul ummah. Ada yang pernah dengar mabadi khairul ummah? Tadi. Oke, sekarang saya mengajak teman-teman juga. Itu tadi yang sudah saya sampaikan terkait pertemuan kita kali ini. Tujuannya seperti itu, alurnya seperti itu. Sekarang saya ingin mencari tahu apa yang kalian inginkan dalam pertemuan hari ini dan besok. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda harapkan dari workshop ini? Apa yang ingin Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan dalam pertemuan workshop ini? Senang. Mungkin pertanyaannya
Ini tolong dibagi, teman-teman megang satu-satu saja. Teman-teman silahkan tulis jawaban dari ini, supaya bukan hanya dari saya saja dan Mas Solihin, dari Mas Solihin. Saya manggilnya biasa Mas Solihin saja ya Mas. Apa yang Anda ingin dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Apa yang ingin Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan? Apa yang ingin Anda dapatkan? Apa yang ingin Anda wujudkan dalam pertemuan kita 2 hari ini, selama 2 hari ini? Silahkan ditulis dalam kertas itu. Ini aja, sorry. Dibagi 2 ya? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Oh bisa. Hapus gak? Gimana? Sudah? Silakan ditulis. Yang belum ada pulpen siapa? Ada yang sini dulu. Kalau sudah, silahkan yang sudah ya, yang sudah pakai sticky note aja. Silahkan ditempelkan di pojok sebelah sini. Di sini. Nah, di sini. Gak apa-apa di sini. Selesai workshop langsung pulang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk semua, pulang cepat. Harapan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dan menambah wawasan EGI. Yang saya harapkan adalah mendapatkan ilmu, ento ilmu. Bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, mendapatkan ilmu. Arti apa itu aswaja dalam workshop pagi ini? Semoga bermanfaat untuk saya, dapat meningkatkan kualitas diri sendiri. Yang saya harapkan bisa membagikan ilmu dari workshop hari ini kepada teman-teman, meningkatkan mental saya menjadi lebih baik. Harapan saya mengikuti workshop ini adalah saya bisa dapat memahami EGI, dan harapan saya dalam kehidupan sehari-hari dapat menerapkan sikap-sikap yang ada di EGI.
Harapan saya pada acara workshop ini supaya saya dapat menambah ilmu dan dapat merubah hidup saya menjadi lebih baik, bisa mendapatkan pencerahan, bisa memesatkan dan membesarkan usaha ladang cabai dan peternakan kambing, mengetahui materi yang diberikan. Oke, secara umum saya mau ada beberapa hal yang saya highlight di situ. Satu, pulang cepat dapat makan. Saya nggak tahu itu kewenangan ada di Bapak Ibu guru. Lalu, tapi secara yang paling banyak adalah mendapatkan ilmu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan ladang cabai dan peternakan tadi. Bagaimanapun itu kan salah satu cita-cita, dan cita-cita itu terhormat. Buat saya peternak dan senang pedas kan ya bingung nanti kalau nggak ada lombok. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab supaya harapan ini terwujud? Oke, diri sendiri ya. Di sini saya hanya membantu kalian semua untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan itu. Saya, Pak Sodikin, dan Bapak Ibu guru yang ada di belakang itu hanya membantu apa yang ingin kalian wujudkan. Pertanyaan berikutnya adalah supaya itu terwujud, yang kalian tulis satu-satu itu, apa yang perlu kalian lakukan dalam pertemuan ini supaya itu terwujud? Fokus, konsentrasi, mendengarkan, terus apa lagi? Oke. Dari itu semua saya menangkapnya satu, fokus, mendengarkan. Tapi saya juga boleh nggak saya minta satu hal? Silahkan bertanya. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nanti ketika direfleksikan dan nggak sesuai dengan pengalaman hidup, silahkan disampaikan. 2, 3, Itu
Langsung ya. Langsung ya. Ayo ya, 1, 2, 3. Lembu ya seperti itu ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri. Mohon izin, kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok pasukan tanpa keraguan. Untuk yel-yel, semangat pagi. Semangat pagi. Workshop kita AGI, etos kerja, gotong royong dan integritas. Bum bum tak, bum bum ho, bum bum tak, bum bum ha. Oke, tepuk tangan pasukan tanpa keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami bernama Top Tier Team karena kami beranggotakan 13 orang. Ya, dari kami yaitu ya what's your name? Egi. Etos kerja, gotong royong, integritas. Oke, bisa. Oke. Itu aja dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok para pengabdi Jepang. Para pengabdi Jepang. Para pengabdi Jepang. Oke, silakan. Ya, silakan. Kita adalah pasukan Egi. Apa prinsip kita? Empati apa? Kiat apa? Inovatif apa? Siap bereaksi? Siapa kita? Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Belum semua. Hei, selama 2 hari ini teman-teman sudah baca randonnya belum? Sudah ya. Kita akan selesai jam 12.30. Kemudian besok pagi akan dilanjutkan jam 8. Kemudian sampai selesai jam 12.30. Nah, selama 2 hari ini kita akan belajar bersama sebenarnya. Belajar bersama terkait dengan Egi gitu. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum terkait dengan Egi itu apa? Egi Cirebon. Nah, halo. Egi itu ada 3 hal sesuai dengan singkatannya Egi. E-nya adalah etos kerja, G-nya gotong royong, I-nya integritas. Selama berkelompok, nilai apa yang teman-teman tanamkan dalam membuat yel-yel? Gotong royong, apalagi? Kerjasama, apalagi? Komunikasi, berpikir keras. Integritas, iya nggak? Masuk nggak dalam diskusi kelompok tadi? Masuk. Masuknya seperti apa? Nilai integritas apa yang ditanamkan dalam diskusi kelompok tadi?
Gak apa-apa, nggak ada. Ini nggak dinilai dalam rapor atau apa ini. Gotong royong. Integritas, tadi kan dalam kelompok ada nilai integritas gitu. Kira-kira nilai integritas seperti apa yang ditanamkan dalam diskusi kelompok tadi? Jalankan kewajiban. Jalankan kewajiban. Kewajiban membuat yel-yel. Oke. Terima kasih. Nah, kalau ada orang yang bicara kan pasti dia mengeluarkan energi. Kita kembalikan energi dengan cara apa? Power boost. Kalau saya bilang power boost, nanti teman-teman sambil tepuk tangan. 1, 2, 3, boost. Gitu ya. Kita coba. Power boost. 1, 2, 3, boost. Oke. Kalau yang ngomong nanti dapat hadiah power boost. Oke. Nah, revolusi mental itu sebenarnya tidak hanya saat pemerintahan saat ini, Bapak Jokowi. Tapi revolusi mental itu semenjak Pak Soekarno dulu sudah menyatakan terkait dengan ini. Revolusi mentalnya adalah terkait dengan etos kerja, kemudian gotong royong, maksudnya integritas, etos kerja, dan integritas. EGI adalah etos kerja, gotong royong, dan integritas. Sudah kita canangkan, sudah diwacanakan saat pemerintahannya Bapak Soekarno. Kemudian di tahun ini kembali ditanamkan lagi bahwa revolusi mental sangat penting. Teman-teman di sekolah ada banyak pelajaran terkait dengan karakter nggak? PKN? Sekarang bahasanya apa? PPKN? Oh, PP. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila pasti kan banyak nilai-nilai karakter itu. Tapi menjalankan pendidikan Pancasila mudah nggak? Mudah. Atau jangan-jangan kita hanya bisa saja menghafalkan, tapi menjalankannya belum. Nah, kenapa kemudian EGI, kemudian revolusi mental, kemudian salah satunya di sekolah, agar penanaman karakter, agar karakter tidak hanya sebatas dibicarakan. Etos kerja, integritas, dan gotong royong tidak hanya sekedar dihafal. Kami berharap bukan hanya di sini nanti tidak dites untuk menghafalkan, karena ini bukan pelajaran penghafalan, tapi bagaimana menghayati. Kemudian kedua adalah memahami, kemudian yang ketiga adalah mengamalkan. Nah, ini EGI. Selain EGI selain EGI itu kan ada pelajaran Pancasila, ada juga di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang perencanaan strategis Kementerian Kebudayaan itu ya, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu profil pelajar Pancasila? Sudah tahu ya? Baru sekarang atau sebelumnya sudah tahu? Sudah tahu ya? Ada misalnya satu beriman gitu ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Ada yang sama nggak dari EGI? Apa yang sama dari EGI? Nilainya? Gotong royong. Apalagi? Apa? Kebinekaan. Beriman. Beriman kesamaannya dengan EGI apa? Gak apa-apa, ayo. Ayo. Gak apa-apa, ayo. Kesamaannya dengan EGI apa? Mau jawab? Baik, ada kesamaan dari EGI apa? Satu, gotong royong. Mandiri ada nilai yang sama dengan EGI. Integritas, ada integritas. Nah, mandiri itu kan mungkin nanti kita akan menjabarkan nilai-nilainya gitu ya. EGI itu nilai-nilainya apa gitu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang dimaksud mandiri itu apa aja gitu. Nah, yang ketiga itu aswaja. Di sini ada mata pelajaran aswaja? Ya. Sudah tahu ya, sudah memahami? Ya.
setengah. Satu tawazun. Apa itu tawazun? Oh, baca ya. Ada tawazun. Kemudian yang kedua adalah tawasud. Apa itu tawasud? Nah, kita ini. Nah, yang ketiga. Ayo, aja apa aja? Satu. Tawasud. Ya, bebas. Mulai dari mana aja? Satu. Tawazun. Apa artinya? Yang kedua. Tawasud. Yang ketiga. Apa? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Nah, ini tawazun. 2 tawasud. 3 tasamu. Yang ketiga, yang keempat? Tidak. Sudah ada ya mata pelajarannya? Paham? Paham ya? Nanti ilustrasi ya. Nah, yang dipahami apa? Integritas loh. Ini kan ciri-ciri integritas itu apa? Jujur. Apalagi? Integritas juga sama, apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Bertanggung jawab atas apa yang diomongkan. Ayo silakan bertanggung jawab. Apa yang kamu ketahui dari Aswaja? Aswaja itu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Oke. Power boost. 1, 2, 3, boost. Baik. Nah, nanti secara detail kami akan membagi kelompok teman-teman untuk mendetailkan terkait dengan Aswaja, terkait dengan profil pelajar Pancasila, terkait dengan EGI. Nah, ada satu hal lagi, Mabadi Khairul Ummah, tahu nggak teman-teman? Enggak? Jujur gitu. Nah, Mabadi Khairul Ummah itu adalah prinsip dasar kehidupan Nahdiyin. Nahdiyin tahu? Nahdiyin itu adalah para jamaahnya orang-orang NU itu ya Nahdiyin, orang-orang NU. Yang merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik. MKU atau biasanya disebut MKU gitu. MKU bukan mata kuliah umum, tapi Mabadi Khairul Ummah. Nama MKU ini biasanya diartikan pembentukan masyarakat madani atau civil society yang berdaya. Nah, dalam NU itu pernah merumuskan tahun 1900 berapa ini? 21 ini yang kedua. Yang pertama adalah 39 itu merumuskan terkait dengan MKU, Mabadi Khairul Ummah. Kemudian tahun 1992 kemudian diperbarui dalam muktamar NU. Tidak hanya Mabadi Khairul Ummah, dulunya ada 5, tapi dulunya ada 3. Kemudian diperbarui Mabadi Khairul Ummah lil Khomsah, ada 5. Apa aja? Satu adalah al-sidku. Apa itu al-sidku? Nah, yang kedua adalah al-amanah, terpercaya. Yang ketiga adalah al-adalah. Yang keempat at-ta'awun. Yang kelima al-istiqomah. Nah, nanti juga ada ketika teman-teman nanti baca gitu ya di online, ada panjang juga gitu, ada maknanya ada panjang gitu. Al-adalah apa gitu nanti. Nah, ada berapa tadi? Satu, tadi yang pertama EGI. EGI apa aja? Apa aja? Satu. Ayo, EGI apa aja? Kerja. Jujur. Terus? Amanah. Terus? Titik. Tidak dipercaya. Tidak bohong.
Oke, jujur tidak bohong gitu ya. Ada lagi? Oh, gotong royong. Ayo. E-nya apa E-nya? Ayo. Singkatannya. Iya, E-nya apa? Etos kerja. G-nya. Gelombang. Kok gotong royong? I-nya. Identifikasi. I-nya apa ayo? Integritas. Integritas. Baik. Nah, kami tidak akan banyak menjelaskan terkait dengan itu apa itu EGI selama 1 jam gitu ya. Nanti akan membosankan dijelaskan gitu ya. Ngantuk juga nanti pasti ya. Nah, nanti kami akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok. Kelompok yang tadi awal, 1 kelompok EGI, kelompok kedua adalah Aswaja, kelompok ketiga adalah Profil Pelajar Pancasila, kelompok keempat adalah MKU atau Mabadi Khairul Ummah. Apa yang dilakukan dalam kelompok? Jabarkan indikator nilai-nilai EGI, Aswaja, MKU, dan Profil Pelajar Pancasila. Dan dituliskan di kelompok, maksudnya dituliskan ini ya di kertas plano nanti akan kami siapkan. Bisa dipahami instruksinya? Misalnya ya di EGI ini, misal EGI ya, integritas nilainya apa aja? Indikator nilai orang dikatakan integritas itu apa? Nah ini contohnya saja ya, itu jangan ditiru gak apa-apa nanti di luar ini gitu. Kemudian yang dinamakan gotong royong, orang bisa gotong royong, itu nilai-nilainya apa aja? Misalnya kerjasama gitu, disiplin dan sebagainya gitu. Nah, jabarkan nilai-nilai itu, terutama contohkan, misalnya jabarkan nilainya ya. Kemudian teman-teman bisa mencontohkan nilai-nilai itu yang ada di sekolah ini, lingkupnya yang ada di sekolah ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Atau ada yang belum paham, perlu diklarifikasi? Aman? 1, tugasnya adalah menjabarkan indikator nilai-nilainya atau nilai-nilainya. Kemudian kalau misalnya sudah mentok, contohnya apa gitu. Integritas itu apa contohnya? Nilainya apa, contohnya apa? Bisa dipahami ya? Waktunya berapa menit? Wah, 1 jam ya. Kita coba 20 menit, 30 menit dulu ya. 5 menit? Sepakat 5 menit? Baik, waktunya kita coba 30 menit dulu. Nanti kelompok apa? Nama kelompoknya apa tadi? Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Kelompok 1? Oke, kelompok 1 nanti akan membedah terkait dengan EGI. Oke ya. Kelompok 2 Aswaja. Kelompok 3 Profil Pelajar Pancasila. Kelompok 4 MKU. Oke ya. Nah, tugasnya nanti misalnya kok asitku itu nanti nilai-nilainya apa, indikator nilainya. Orang bisa dikatakan asitku apa gitu. Apa orang-orang dikatakan integritas, nilainya itu apa? Misalnya apa integritas, nilai-nilainya? Apa? Kerjasama. Integritas nilainya apa aja? Teman-teman, yuk. Ada? Integritas nilainya apa? Nanti dijawab satu kelompok 1. Oh iya, misalnya. Integritas misalnya nilainya apa? Kongruen misalnya. Kongruen itu apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, antara ucapan dan tindakan adalah sama. Misalnya kayak gitu ya. Oke, silakan
teman-teman melingkar, entah ini ya, duduk di kursi atau lesehan. Lesehan, silakan duduk melingkar dulu. Silakan. Kelompok 1, 2, 3. Semangat lagi. Workshop kita AGI, etos kerja, gotong royong dan integritas. Bum bum tatak, bum bum ho, bum bum tatak, bum bum ha. Power push. 1, 2, 3, push. Kelompok 2, silakan. What is your name? My name is Etos kerja, gotong royong, integritas. Oke, power push. 1, 2, 3, push. Kelompok 3. MBA, lembut. Sudah. Oke, power push. 1, 2, 3, push. Kelompok 4. Kita dalam pasukan Egi. Apa prinsip kita? Empati kita. Empati apa? Giat apa? Inovatif apa? Siap beraksi? Siapa kita? Oke, power push. 1, 2, 3, push. Baik, sekarang, halo? Halo? Oke, sekarang nanti kami akan membagi kelompok-kelompok lagi untuk presentasi. Kelompoknya terdiri dari anggota yang akan 4 orang. Perwakilan dari kelompok 3, 4, 1 dan 2. Nah, masing-masing orang nanti akan presentasi hasil kelompoknya di hadapan kelompok lain depannya. Misalnya saya akan ngambil perwakilan dari nomor 1. Ini semua misalnya. Ayo, nomor 1. Nomor 1. Nah, akan jadi kelompok-kelompok. Silakan masing-masing orang nanti akan presentasi hasil kelompok.
bantuan orang lain ya. Adanya sebuah sidik ini mengandung arti kejujuran dalam sebuah jujur dalam hati. Kamu ternyata nggak terlalu toleran yang tadi itu kak. Gimana? Toleran mungkin toleran tadi kan ada anak kecil yang sedang kesusahan atau buat dorong itu batang pohonnya, terus ada bapak-bapak yang lagi ngantri, dia rela hujan-hujanan demi mau membantu anak kecilnya, itu mungkin tolerannya. Oke, terima kasih. Horus. 1, 2, 3, hus. Ada lagi? Anak kecilnya kesusahan, ya dibantu. Ya begitu, macam kalau kuwi. Ada lagi? Oke, horus. 1, 2, 3, hus. Selain ataupun Mungkin dari apa ya? Al istiqomah kata Yuga. Katanya konsisten itu berlanjutan, bantunya bantu terus itu sampai bisa. Itu ada lagi. satu lagi itu apa ya? Artinya udah Pak, kayaknya itu aja. Oke. Oke, benar nggak istiqomah? Mana di MKU bagaimana, aja sana ya, di profil pelajar Pancasila bagaimana, itu mana saja yang bicara terkait karakternya dan sikap serta perilaku, itu ada di integritas. Etos kerja adalah kemauan belajar dan kemauan bekerja, kemauan melakukan sesuatu, semangat untuk berinovasi, itu ada di etos kerjanya. Lalu gotong royong adalah bicara tim. Satu ini adalah bicara kita, individu. Ini bicara timnya. Kenapa? Dalam sebuah masyarakat, tadi sudah melihat yang film The Tree, tadi sudah menonton. Kita coba refleksikan, siapa di dalam ruangan ini yang mempunyai karakter seperti anak kecil itu? Atau masing-masing dari kita adalah semua orang yang ada di situ sambil nunggu dan nunjuk, itu kan tugasnya sama. Itu kan tugasnya polisi, itu kan tugasnya pejabat. Anak kecil itu kira-kira berpikir gak kalau dia itu nggak kuat dorong pohon itu? Kenapa masih melakukan itu? Pertanyaannya, di sini ada nggak yang tadi sebenarnya bisa menjawab pertanyaannya Pak Solihin, Mas Solihin, tapi nggak berani? Coba direfleksikan. Jangan-jangan masing-masing dari kita itu bukan seperti anak kecil yang berani dorong, tapi kayak orang-orang yang nunggu. Bahkan polisinya sampai ketiduran kan tadi. Kita ada di mana tuh? Di film itu kita ada di mana? Apakah itu, sekarang kita coba identifikasi, apakah kita kalau ada di dalam film itu, apakah termasuk orang yang berintegritas atau tidak? Tidak usah dijawab, silakan tanya ke diri sendiri. Apakah sudah punya etos kerja di dalam diri masing-masing dari kita? Silakan tanya pada diri sendiri. Apakah mau bergotong royong untuk melakukan sesuatu untuk kebutuhan bersama? Silakan tanya pada diri sendiri. Tambahan lagi pertanyaannya, apakah orang-orang yang ikut dorong itu membantu anak kecil itu atau membantu dirinya sendiri? Ketika macet gara-gara ada pohon, yang telat siapa? Yang telat berangkat kerja sehingga nggak bisa lewat itu siapa? Semua orang. Maka pada dasarnya orang-orang itu membantu anak kecil itu atau bersama-sama mengatasi masalah bersama. Maka sebenarnya tidak ada kata orang-orang di situ membantu anak kecil. No, enggak.
orang tersebut, orang-orang di situ mengatasi masalah bersama secara bersama-sama. Bukan anak kecil membantu, bukan orang-orang yang lain membantu anak kecil, bukan. Karena pada dasarnya itu kebutuhan masing-masing. Kalau membantu anak kecil kan kebutuhannya anak kecil tersebut. Cuman yang menginisiasi anak kecil, yang lain pada nunggu. Lah, sekarang coba ditanya lagi, apakah kita sudah bisa disebut sebagai orang yang kalau di aswaja apa saja tadi? Tawazun, ta'adul, tasamuh, iktidal. Kalau di profil pemuda Pancasila, apakah kita sudah termasuk di situ semua? Kalau kita bicara ngomong MKU, Mabadi Khairu Ummah, apakah sudah itu semua? Sudah ada di dalam diri kita? Apakah kita bisa disebut sebagai orang yang memiliki etos kerja, memiliki integritas, dan memiliki sifat gotong royong? Silakan ditanyakan masing-masing. Dan apa saja sih etos kerja itu? Tadi sudah diobrolkan kan? Apa saja sih gotong royong itu? Di Aswaja ada, di pemuda profil pemuda Pancasila ada, pelajar Pancasila, amal pemuda Pancasila, profil pelajar Pancasila juga ada. Di mana lagi? Mabadi Khairu Ummah juga ada. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu? Saya nggak akan banyak mengajak teman-teman untuk menggali, karena tadi Mas Solihin sudah untuk menggali itu, dan sebenarnya itu sudah kita pelajari kok setiap hari. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah bisa mengidentifikasi itu pada diri kita, dan kemudian kita mengupgrade diri kita terus menerus. Software aja itu butuh di-upgrade, kalau nggak bisa beroperasional. Masa kita sebagai manusia tidak butuh upgrade kan seperti itu? Itu salah satunya bagaimana kalau di Mabadi Khairu Ummah itu ada al-istiqomah, konsisten dan berkelanjutan. Jadi upgrade-nya terus menerus. Etos kerja pun seperti itu. Karena tanpa ada etos kerja, kita tidak akan mendapatkan pengalaman baru. Dan mungkin saya nambahin satu saja, pada dasarnya 3 ini kalau teman-teman tidak punya dan tidak mengembangkan 3 itu, yang mungkin detailnya tadi sudah ada di Aswaja, ada di MKU, ada di profil pelajar Pancasila yang sudah teman-teman diskusikan tadi, itu kalau tidak ada itu, nanti di masyarakat, di perusahaan, di industri, di kerjaan, atau dimanapun, teman-teman akan kesulitan. Dan akan lebih mudah, akan lebih enak kehidupannya ketika kita benar-benar mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Kalau nggak percaya, silahkan lihat sekitar realita dan lihat realitas yang ada di tetangga, di masyarakat dengan hasil yang tadi sudah teman-teman diskusikan. Lihat bedanya, rasakan bedanya, dan silahkan catat. Besok bisa jadi obrolan kita pada pertemuan besok. Gitu. Aman? Langsung kirim, langsung check out. Oke, tadi pagi kita sudah check in. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk check out. Pertanyaannya adalah satu hal baru yang masing-masing dari teman-teman dapatkan pada hari ini. Satu hal baru saja. Oke? Mulai dari tengah sini. Satu hal baru, satu saja. Tenang, nggak sama-sama temannya juga nggak apa. Hal baru, apapun itu. Oke, yuk. Dapat ilmu. Di sebelahnya. Senang ketemu teman-teman. Senang ketemu teman-teman. Dapat hikmahnya. Dapat hikmah, Dapat ilmu. dapat ilmu. Kalau bisa ilmu apa bisa didetailkan ya nanti. Lanjut. Ya, sama seperti teman saya dapat ilmu. Mendapat motivasi, apa itu etos kerja? Ilmu etos kerja.
ilmu gotong royong. Ilmu gotong royong. Lama mikir ini. Yang lain bisa sambil merenungi apa yang tadi dapat selama ini. Gak apa-apa. Mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan untuk etos kerja, gotong royong dan integritas. Mendapatkan ilmu dari EDI sama etos kerja. Sama ya. Mendapatkan